Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video edukatif. Jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, ting tong, nanti akan mendapat kabar. Jangan lupa di subscribe dan di like, kemudian di komen. Selamat menonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Ramadanti, saya dari kelas 8B, nomor absen saya 7. Saya akan menjelaskan tentang pelajaran IPA mengenai gerak dan gaya. Benda bergerak terhadap titik acuan benda lain jika jarak posisi keduanya berubah. Suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Namun, kamu yang sedang berada dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah bergerakmu. Jadi, sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Normal Pitsure, data normal Pitsure, data keadaan benda. Gerak nyata perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Gerak semu sebenarnya diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Gerak menurut bentuk lintas. A. Gerak lurus. Lintas berbentuk garis lurus. Lintas adalah titik yang digunakan dilalui benda bersama gerak melingkar. Lintas lingkaran atau bagian dari lingkaran. B. Jarak benda terhadap pusat tetap jari-jari. Posisi benda terhadap pusat berubah. C. Gerak parabola. Lintas berbentuk parabola. Kelajuan jarak setiap satuan sekon. Kecepatan perpindahan setiap satuan sekon. Jarak panjang lintasan yang ditempuh dalam suatu satuan waktu. Perpindahan perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Kelanjutan tetap. Kelanjutan gerak tiap bagian. Jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Kelanjutan rata-rata bergerak menempuh jarak tertentu. Tiap bagian tidak ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan besaran skalar. Nilai besar dan suatu tujuan. Kecepatan besaran vektor, ada arahnya. Contoh soal, sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 PS melihat dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor sampai Puncak? Jawabannya 2 jam sama dengan 7.200 S. S sama dengan VT. S sama dengan 10 kali 7.200 sama dengan 72.000 M sama dengan 72 km. Sekian dari saya, Carissa Ramadanti. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Michelle Manuela Mangi, absen 15. Gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dan kecepatan tetap. Grafik gerak lurus beraturan kecepatan bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Perlambatan berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Jika dipercepat, nilai A positif. Jika diperlambat, nilai A negatif. GLBB adalah gerakan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya tetap. Dengan kata lain, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan lurus dengan percepatan tetap. Akibat gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Gerak dipercepat beraturan. Gaya searah arah gerak sehingga mengalami percepatan secara teratur. Gerak diperlambat beraturan. Gaya berlawanan arah gerak sehingga mengalami perlambatan secara beratur. Sekian dari saya, terima kasih. Adalah besaran vektor sehingga terdapat besaran dan arah. Satuan adalah SI adalah Newton. Dalam CGS adalah Dina. Gaya dilukis dengan garis berarah. Anak panah dengan panjang mewakili besar gaya dan anak panah adalah arah gayanya.
Lambang gaya adalah F titik A adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Alat ukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada tahu garis kerja bersimbol R. Gaya oleh otot tubuh kita bisa mendorong dan menarik, diakibatkan oleh magnet dan pada benda-benda yang terbuat dari besi. Gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi. Gaya dari hasil kerja mesin. Gaya dihasilkan muatan listrik. Gaya dari kerja benda elastis. Nama saya Siti Haryani dari kelas 8B. Saya akan melanjutkan materi pembacaan dari teman saya. Lebih gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan benda. Gaya gesek dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Gaya gesek statik, gaya gesek saat benda belum bergerak. Gaya gesek kinetis, gaya gesek saat benda sudah bergerak. Kelajuan kritis, batas kelajuan gerak benda di udara. Gaya gesek kinetis, gaya statik maksimum adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Kecepatan gerak benda terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan kecepatan gerak sebuah benda berubah. Jika gaya searah dengan arah gerak benda akan mengalami percepatan yang dilambangkan dengan huruf A. Jika gayanya berlawanan, benda akan mengalami perlambatan dengan lambang negatif A. Benda mengalami percepatan atau perlambatan karena gaya yang searah atau berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya pada jembatan kali keluar maksimal 240 meter. Jembatan lengkung, jembatan gantung, konstruksinya menggunakan kabel-kabel baja sebagai penggantung yang terentang. Gaya tekan diteruskan menara penyangga ke tanah, maksimal panjangnya 1780 meter. Berat gaya gravitasi pada benda tersebut bergantung pada massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub semakin besar percepatan gravitasinya. G bumi sama dengan 9,8 N atau kg. G bulan sama dengan 1, N atau kg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifaulia Rahmah, kelas 8B. Saya dari kelompok 1. Resultan gaya-gaya yang bekerja nol atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus. Percepatan adalah bertambahnya kecepatan benda secara teratur. Faktor yang memengaruhi kecepatan benda adalah massa dan gaya. Percepatan berbanding lurus dengan gaya dan terbalik dengan massa. Arah percepatan sama dengan arah gaya. Ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka kedua memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Hukum aksi reaksi, gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar, tapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Berat adalah gaya akibat percepatan gravitasi bumi. Gaya kontak terjadi saat dua benda bersentuhan. Gaya kontak tegak lurus dengan permukaan kontak sering disebut juga gaya normal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auranisa Amalia Simamora. Saya dari kelas 8B, nomor absen 6. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Aksyar Fatul Maula dari kelas 8B. No absen 3. Saya dari kelompok 3. Nama saya Mutia Linarti, kelas 8B, nomor absen 23, kelompok 3. Salam, perkenalkan nama saya James Fernando dari kelas 8B, absen 13, dan saya dari kelompok 3. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Fauzan Ibnu Sabilillah dari kelas 8B, nomor absen 11, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas bab 2 tentang gaya dan gerak. Di sini kita lihat peta konsep tentang gaya dan gerak menurut hukum Newton. Gaya dibagi menjadi tarikan atau dorongan,
merubah, gesek, gravitasi, berat, dan normal. Merubah dibagi menjadi arah, kecepatan, dan bentuk. Gerak dibagi menjadi keadaan dan lintasan. Keadaan dibagi menjadi nyata dan semu. Lintasan dibagi menjadi lurus, melingkar, dan parabola. Lurus dibagi lagi menjadi GLB dan GLBB. GLB dibagi menjadi kecepatan tetap, GLBB dibagi menjadi percepatan tetap, GLBB dipercepat, dan GLBB diperlambat. Dikatakan benda bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Di sini juga saya akan menjelaskan normal piktur, data normal piktur atau data keadaan benda. Normal piktur dibagi menjadi dua, yaitu gerak nyata dan gerak semu. Sedangkan gerak menurut bentuk lintasan dibagi menjadi tiga, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Kelajuan adalah setiap satuan second. Kecepatan adalah perpindahan setiap satuan second. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu. Perpindahan adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Kelajuan tetap adalah kelajuan gerak tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan rata-rata adalah bergerak menempuh jarak tertentu. Tiap bagian tidak ditempuh dalam waktu ditentukan. Kelajuan adalah besar skalar, nilai besar dan satuan. Kecepatan adalah besar vektor dalam kurung ada arahnya. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per second melintas dari Bogor menuju Puncak. Berjalan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Jawab, 2 jam sama dengan 7.200 second. S sama dengan V kali T. S sama dengan 10 dikali 7.200 sama dengan 72.000 meter sama dengan 72.000 meter sama dengan 72 km. Di bawah ini adalah grafik gerak lurus beraturan, di mana adalah gerak suatu benda pada untuk lurus dalam kecepatan tetap. Percepatan adalah kelajuan tiap selang waktu tertentu. Pelambatan adalah berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Jika dipercepat, nilai A positif. Jika diperlambat, nilai A negatif. Rumus VT sama dengan VO tambah AT. Sekarang saya akan melanjutkan dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerakan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya tetap. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan lurus dan percepatan tetap. Akibat gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Gerak dipercepat beraturan ialah gaya searah-arah gerak sehingga mengalami percepatan secara teratur. Gerak diperlambat beraturan ialah gaya berlawanan arah gerak sehingga mengalami perlambatan secara teratur. Melukis gaya adalah besaran vektor sehingga terdapat besaran dan arah. Satuan dalam SI adalah Newton. Dalam CGS adalah Dyne. Gaya dilukiskan dengan garis berarah anak panah dengan panjang mewakili besar gaya dan arah anak panah adalah arah gayanya. Lambang gaya adalah F. Titik A adalah pangkal gaya atau titik pangkat gaya. Mengukur gaya. Alat ukur gaya adalah neraka pegas atau dinamometer. Resultan gaya. Resultan adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja bersimbol R. Saya akan menjelaskan materi tentang gaya.
Gaya adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan kecepatan gerak sebuah benda berubah. Jika gaya searah dengan arah gerak benda, benda akan mengalami percepatan yang dilambangkan dengan huruf A. Jika gaya berlawanan, benda akan mengalami perlambatan dengan lambang minus A. Benda mengalami percepatan atau perlambatan karena gaya yang searah atau berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasarnya atau halusnya permukaan benda. Gaya gesek dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Gaya gesek statik adalah gaya gesek saat benda belum bergerak. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek saat benda sudah bergerak. Kelajuan kritis adalah batas kelajuan gerak benda di udara. Gaya oleh otot tubuh kita bisa mendorong dan menarik, diakibatkan oleh magnet dan pada benda-benda yang terbuat dari besi. Gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi, gaya dari hasil kerja mesin, gaya dihasilkan muatan listrik, gaya dari kerja benda elastis. Gaya pada jembatan cantilever maksimal 240 meter, jembatan lengkung, jembatan gantung. Konstruksinya menggunakan kabel-kabel baja sebagai penggantung yang terentang. Gaya tekan diteruskan menara penyangga ke tanah maksimal panjangnya 1,780 meter. Berat, gaya gravitasi pada benda tersebut. Berat bergantung pada massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub semakin besar percepatan gravitasinya. Bumi 9,8 N per kg. G bulan sama dengan 1,6 N per kg. Resultan gaya-gaya yang bekerja nol atau tidak ada gaya yang bekerja. Pada benda maka benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus. Percepatan adalah bertambahnya kecepatan pada benda secara teratur. Faktor yang memengaruhi kecepatan benda adalah massa dan gaya. Percepatan berbanding lurus dengan gaya dan terbalik dengan massa. Arah percepatan sama dengan arah gaya. Ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Hukum aksi-reaksi. Gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar, tapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Berat adalah gaya akibat percepatan gravitasi bumi dan menuju pusat bumi. Gaya kontak terjadi saat dua benda bersentuhan. Gaya kontak tegak lurus dengan permukaan kontak sering disebut gaya normal. Demikian penjelasan kami dari kelompok 3 Bab 2 tentang gaya dan gerak. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya F hingga benda itu berpindah sejauh S, besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. 1 Joule sama dengan 1 Newton kali 1 meter. W sama dengan Fs. Keterangan. W sama dengan usaha, F sama dengan gaya, S sama dengan perpindahan. Hubungan antara daya dan usaha. Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Perhatikan peristiwa berikut. 2 buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut.
keterangan P, daya. P sama dengan daya W sama dengan usaha yang diperlukan, T sama dengan waktu yang diperlukan. Sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana yaitu katrol dan bidang miring. Pada prinsipnya, pesawat adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha yang dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Tuas atau pengungkit semakin panjang dengan kuasa, semakin kecil gaya kuasa keuntungan mekanis. Semakin panjang dengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanis. Semakin mudah pekerjaan dilakukan. Usaha berkaitan erat dengan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha merupakan energi yang salurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Jika kuda menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tepat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Tentu karena kuda memiliki energi. Saya akan membacakan materi IPA tentang tuas dan pengungkit. Jenis-jenis pengungkit. Jenis pertama, titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Contohnya gunting. Jenis kedua, beban di antara titik tumpu dan titik. Terima kasih sudah melihat video edukasi. Wassalamualaikum.